sekali bertemu dengan kalian di channel saya, The Maduris Angel. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas kembali leksiografi tapi dalam perspektif yang berbeda ya guys ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan di dalam kelas bahwa untuk menjadi mahir di leksikografi, kalian tidak hanya harus paham terkait dengan leksikografi itu sendiri, tetapi kalian juga harus tahu beberapa informasi itu ada di keilmuan yang lain. Seperti misalnya keilmuan morfologi, juga sosiolinguistik, dialektologi, dan semantics. Kebanyakan ilmu itu ya guys ya yang akan menopang leksikografi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kilas ya leksikografi dalam perspektif yang berbeda, yaitu melalui perspektif keilmuan yang saya sebutkan tadi itu. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari tayangan yang ada di channel ini, dan mudah-mudahan pula tayangan ini akan memberikan kalian wawasan yang lebih dari sebelumnya, sehingga kalian ketika mengerjakan kamus kalian bisa menikmati proses pengerjaan itu dengan happy karena tidak ada masalah. Oke guys, langsung saja kita masuk ke tayangan itu. Selamat menikmati dan tetap fokus ya guys. Welcome to my YouTube channel, The Maduris Angel. Selamat datang di channel saya, The Maduris Angel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar leksikografi ya guys ya. Tentu saja dengan topik yang berbeda dari sebelumnya. Kira-kira topiknya apa tuh? Penasaran? Oke, kita langsung mainkan slide-nya ya. Judul dari belajar kita kali ini adalah kita akan belajar tentang lexical relations, atau jika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, relasi-relasi leksikal. Topik ini akan dipandu oleh saya, Iqbal Nur Azhar, staf pengajar dari program studi sastra Inggris, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lexical relations ini atau relasi makna ini adalah term yang cukup dikenal di dunia ilmu semantics, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna. Lantas, mengapa topik ini kemudian kita bahas pada kesempatan kali ini? Ini disebabkan karena para pekamus atau leksikographers itu di dalam mereka menangani kosakata, terkadang mereka menjumpai bahwa makna dari kosakata itu ternyata memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh misalnya, saya punya dua kata. Yang pertama adalah kata merah atau bahasa Inggrisnya red. Yang kedua adalah warna atau bahasa Inggrisnya color. Dua kata ini secara bunyi dan secara tulisan itu berbeda. Tetapi jika kita amati dengan seksama, kita akan menjumpai bahwa kata red and color, merah dan makna, ini memiliki ikatan atau hubungan. Hubungannya terletak kepada bahwa kata merah itu merupakan jenis dari color, dan kata color itu merupakan payung dari kata merah. Contoh yang lain itu kita bisa menjumpai dari kata emosi dan marah. Dua kata ini sama seperti red and color, memiliki perbedaan dalam tulisan maupun ucapan. Tetapi secara makna, kedua kata ini memiliki kemiripan. Bahkan andai kata keduanya ini kemudian dimasukkan dalam sebuah kalimat, tentu saja kalimat yang biasa ya, misalnya kalimat afirmatif atau kalimat positif, maka dua kata ini akan bisa saling menggantikan. Seperti misalnya saya sedang marah,
Bisa diganti dengan kata saya sedang emosi. Dua kata ini maknanya tentu saja memiliki hubungan. Kira-kira apalagi ya hubungannya ya antar kata satu dan kata yang lain? Mari kita lihat di slide berikutnya. Oke guys, subtopik kita kali ini ada dua. Yang pertama adalah the meaning of each word in a language, makna dari tiap kata di dalam bahasa. Kemudian yang kedua adalah how the meanings of words are connected. Bagaimana makna-makna dari kata-kata itu memiliki keterkaitan. Dua subtopik ini yang akan kita diskusikan, yang akan kita selesaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita bahas satu persatu ya guys ya. Nah, kalian bisa melihat di slide kita ada beberapa informasi di situ. Yang pertama, when we try to explain the meaning of a word, we sometimes rely on its referential association. Guys, kadang ketika kita ingin memaknai satu kata, kita biasanya ya ini menggunakan acuan ya atau referen, yaitu benda, supaya bisa dengan mudah memaknai kata itu. Karena apa? Karena memang sebagian besar kata-kata yang ada di kamus itu ada rujukannya, ada acuannya. Terutama kata-kata benda yang sifatnya itu adalah konkret. Nah, the referential theory of meaning defines the meaning of a word in terms of the referent of the word. Nah, dalam teori referensial, ya, teori makna referensial, ini mendefinisikan makna dari kata ini identik dengan referen atau acuannya. Contoh misalnya gini, the meaning of the word table is the object it refers. Makna dari kata table alias meja ini adalah objek yang dirujuk oleh kata table. Bisa dipahami guys ya? Jadi banyak sekali kosakata di dalam kamus yang sistemnya seperti itu. Ini akan memudahkan karena apa? Karena makna yang rujukannya jelas itu pasti akan memudahkan lexicographer untuk memberikan definisi. Seperti contoh misalnya table tadi itu. Lexicographer mungkin akan mulai mendefinisikan kata itu seperti ini. Table atau meja itu adalah sejenis perabot yang biasa dijumpai di rumah atau di kantor atau di tempat lain, yang biasanya memiliki kakinya biasanya 4, misalnya ya, material bahan pembuat meja atau table tadi itu biasanya adalah kayu atau plastik atau terkadang besi dan seterusnya. Nah, mudah sekali untuk mana itu karena memang ada objek yang dirujuknya atau objek yang diacu dari kata itu. Nah, bagaimana jika kita menjumpai kata yang tidak memiliki rujukan? Jadi di slide itu disebutkan bahwa other times we tend to find associations between words to find a meaning for certain words. Kadang-kadang lexicographers itu juga butuh asosiasi untuk menjelaskan kata, khususnya kata yang tidak memiliki reference. Tentu saja kata ini yang dimaksud dari slide ini adalah kata yang bersifat atau merujuk kepada objek yang abstrak. Seperti misalnya kata dark, gelap, misalnya ya, gelap. Susah untuk menjelaskan tentang kata gelap karena objeknya tidak ada. Nah, bagaimana caranya pekamus atau lexicographer menjelaskan kata gelap? Maka dia harus menghubungkan dengan kata yang lain. Misalnya begini, gelap adalah kondisi di mana tiada cahaya. Bisa dipahami guys? Jadi seperti itu. Dicarikan asosiasinya antara gelap dan cahaya. Atau mungkin menggunakan definisi yang lain. So, the meaning of a word needs not to depend on its reference. Jadi, simpulannya bahwa makna dari kata itu ya terkadang tidak bergantung kepada reference. Karena tidak selalu reference itu ada yang dirujuk oleh kata. Any native speaker of a language should have an adequate knowledge about the relationship among different words in their mental lexicons. Nah,
disebutkan di slide bahwa semua native speaker atau penutur ahli dari satu bahasa harus punya pengetahuan yang cukup yang berhubungan dengan ini. Karena apa? Pengetahuan ini penting, guys. Misalnya begini, jika kita paham satu kata dan kita selalu menggunakan kata itu berulang-ulang, pasti bosen kan ya? Nah, jika kita bisa menemukan bahwa ternyata kata ini memiliki relasi dengan kata yang lain, misalnya kata yang lain itu mampu menggantikannya, maka tentu saja kita tidak bosan karena kita bisa kreatif menggunakan banyak kata ya untuk merujuk kepada pesan yang sama dalam komunikasi. It is a must because sometimes we need to search for sense relations between words because words are interrelated to each other in a way that the word itself may convey some different senses to other words. Nah, pengetahuan yang cukup tadi itu penting karena apa? Karena terkadang kita harus mencari sense relations itu sama seperti lexical relations ya. Kalau lexical relations itu adalah relasi dari leksikal atau relasi dari kata. Kalau sense relations itu adalah relasi dari makna antar kata katanya. For sense relations between words, ya makna dari kata, makna ya dari kata-kata. Because words are interrelated. Karena kadang-kadang words itu atau kata-kata itu saling berhubungan satu dengan lainnya. In a way that the word itself may convey some different senses to other words. Ya, dalam kaitannya atau dalam kasus misalnya kadang ada satu kata itu memiliki atau mengandung makna yang berbeda dari satu kata. Bisa jadi maknanya berbeda, bisa jadi mungkin maksudnya berbeda. Jadi itu yang ada di penjelasan di slide ini. Words are semantically related to each other in different ways. Kata-kata itu secara semantik berhubungan satu dengan lainnya dengan banyak cara. Nah, the terms that are used to describe these relations often end with the suffix nim. Terms ya yang mendiskusikan atau menjelaskan relasi dari kata ini biasanya berakhiran sufiks ya, nims. Nah, maksudnya gini, jika kalian ketemu terms atau terminologi yang endingnya itu ada nim-nimnya, maka itu yang dimaksud oleh slide ini. Itu pasti merujuk kepada hubungan antar kata atau hubungan antar makna kata. Kira-kira nim-nim apa yang dimaksudkan di sini, guys? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, some well-known lexical relations. Ada beberapa relasi makna atau relasi kata yang dikenal ya, atau bahkan mungkin yang sangat terkenal secara umum, baik itu di dunia semantics, di dunia leksikografi atau di dunia linguistik secara umum. Ada 10 terms yang berhubungan dengan lexical relations tadi itu. Yang pertama adalah antonyms. Yang kedua adalah synonyms, yang ketiga adalah hyponyms, yang keempat adalah hypernyms, yang kelima adalah meronyms, yang keenam adalah holonyms, ketujuh adalah homonyms, 8 adalah polysemy, 9 metonyms, dan 10 adalah retronyms. Khusus nomor 8 tidak ada nimnya guys ya. Jangan ditanya nanti ini kenapa kok nggak ada nimsnya, karena dari sananya ya fenomena kebahasaan ini memang bunyinya itu bukan polinims tapi polisemi. Oke, kita lanjut, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari antonyms. We start from antonyms ya. The term antonyms is used to describe oppositeness of meanings. It is the most useful tool of interlexical sense relations. Antonym expresses a kind of relation that exists between words or sentences that are mutually contradictory. Ya, kita bahas yang pertama ya. The term antonym, term atau terminologi antonym itu digunakan untuk menjelaskan oppositeness of meaning, ya, oposisi dari makna. Nah, definisi ini diajukan oleh Palmer tahun 1996 di bukunya halaman 94-95. Okay,
It is the most useful tool. Ini adalah alat yang paling bermanfaat untuk bisa melihat bagaimana relasi antar kata itu terjadi. Ya, antonym expresses a kind of relations that exists between words, katanya di situ. Nah, antonim itu mengekspresikan satu jenis hubungan yang terjadi antar kata-kata atau kalimat. Ini Crittlers yang mengatakan, Charles Crittlers di sini menyebutkan bahwa ini hubungan antar kata-kata atau hubungan antar kalimat-kalimat yang that are mutually contradictory, yang berkontradiktif secara langsung atau yang bertolak belakang secara langsung. Jadi menurut Charles Crittlers ini disebutkan bahwa yang namanya antonim itu tidak hanya antara kata dengan kata guys yang bertolak belakang, tapi juga kalimat dengan kalimat. Ini bukan saya yang bicara, tapi ini adalah Charles Crittlers. Saya yakin beliau menggunakan istilah ini karena beliau sudah mengobservasi banyak sekali kalimat dan menemukan bahwa kalimat-kalimat tersebut ternyata memiliki hubungan yang sifatnya bertolak belakang. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, ini ada contoh guys, yang sebelah kiri itu ada words, ada kumpulan kata, yang sebelah kanan adalah opposites-nya, lawan katanya guys ya. Ada on, hidup, ini biasanya untuk lampu ya. Off, itu juga hidup, tidak hanya lampu tapi juga alat-alat elektronik ya. Off itu mati ya guys, sorry guys ya. Old itu adalah tua, young itu muda, big itu besar, small itu kecil, dead itu mati, alive itu hidup, male itu laki-laki, female itu perempuan, wide itu lebar, narrow itu sempit. Jadi ini terlihat bagaimana words yang ada di kiri ini beroposisi secara mutual dengan kata-kata yang ada di sebelah kanan. Nah, what is the minimum conditions of oppositeness? Kira-kira kondisi minimum apa yang merujuk kepada oposisi tadi atau ketolak belakangan tadi itu? Nah, Charles Crittlers opines that two words are opposites if they are mutually contradictory. Crittlers itu mengatakan bahwa dua kata itu bertolak belakang apabila mereka secara langsung bertolak belakang. Ya, jadi kalau misalnya ternyata tidak secara langsung bertolak belakangnya tidak disebut sebagai antonyms menurut Charles Crittlers. The idea of mutual contradiction also suggests the notions of mutual exclusiveness. Jadi ide dari bertolak belakang tadi itu juga mengacu kepada tanda atau notions of mutual exclusiveness. Pengeksklusifan yang juga secara langsung. Nah, disebutkan kira-kira apa itu mutual exclusive. Nanti dijelaskan ya guys ya. Two words are mutually exclusive if they cannot be obtained together simultaneously. Dua kata dikatakan sebagai mutually exclusive itu jika mereka tidak bisa dipasangkan dalam satu waktu. Ya. Tidak bisa disandingkan dalam satu waktu atau tidak bisa saling menggantikan. Contoh misalnya gini, if someone is dead, jika seseorang itu mati, then the person cannot be alive and vice versa. Maka orang tersebut tidak bisa hidup. Jika mati ya mati, tidak bisa hidup. Jika hidup ya tentu saja tidak bisa mati. Dua kata ini tidak bisa kemudian saling menggantikan. Ya, he is dead misalnya. Dia mati. Tidak bisa kemudian dead diganti menjadi live. Karena apa? Maknanya akan berubah, akan berbeda. Ya. Therefore the two words dead and live are opposites. Oleh sebab itu maka dua kata tadi itu adalah kata yang bertolak belakang. Oke, kita lanjut. Ya. Types of antonyms, tipe-tipe dari antonyms. Ya, kira-kira tipe-tipenya apa tuh? Ya, kalau dilihat dari sini kita bisa melihat bahwa tipe yang pertama dari antonyms adalah gradable antonyms or opposites. These are antonyms or opposites that are measure adjectives. Crittlers itu menyebutkan bahwa antonyms ini merujuk kepada kata sifat ya guys ya.
Examples of gradable antonyms are tall and short, long and short, high and low, hot and cold, big and small. Contoh yang disebut sebagai gradable antonyms itu adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, high and low, tinggi dan rendah, hot and cold, panas dan dingin, big and small itu besar dan kecil. Someone may say the water is hot or the water is cold. Orang mungkin bisa mengatakan the water is hot. Nah, ini kan ya. Air ini panas. Tapi juga the water is cold. Orang itu juga bisa mengatakan water is cold. Air itu dingin. Dua-duanya itu bertolak belakang, ya. Tapi itu mengukur dari satu sifat air, merupakan ukuran dari satu sifat air yang bertolak belakang, panas dan dingin. In these two cases, hot and or cold suggest the notions of measurements, ya. Jadi dalam dua kasus ini kata hot and cold itu merujuk kepada notion standar dari ukuran, ya, the notions of measurements. These adjectives can be used with qualifiers like very, rather, and quite. Adjectives yang seperti ini bisa disandingkan dengan qualifiers, yaitu komponen dari linguistics yang merujuk kepada qualifiers, yang merujuk kepada kualitas dari sebuah bentar. Misalnya ada kata very, ya, yang disebut sebagai qualifiers itu adalah very, ya, sangat, rather, agak, and quite juga agak. And it can be used with the comparative and the superlative as decrease. Dan tadi adjectives tadi, kata sifat tadi itu bisa diakhiri dengan and s. Ya, jadi akhiran itu menanda lebih. Misalnya big, bigger, atau biggest. Ya, bergantung kepada proses perubahan dari kata sifat tersebut. Oke, kita lanjut. Second type of antonyms, kita punya morphologically related opposites. Nah, tipe kedua dari antonyms adalah oposisi yang disebabkan karena faktor morfologi. Apa itu maksudnya? Oposisi yang disebabkan karena faktor morfologi. Nah, di sini dijelaskan bahwa the morphologically related opposites are formed by the additions of negative prefixes like an, in, ir, and im to the original words. Ya, katanya di situ ada oposisi yang muncul disebabkan karena adanya prefix macam kayak an, kayak in, ir, dan im yang maknanya tidak. Nah, contohnya adalah friendly. Friendly itu ramah, ya. Unfriendly itu tidak ramah. Married misalnya, menikah, unmarried tidak menikah. Formal itu formal, informal itu tidak formal. Active itu ya aktif, inactive tidak aktif. Responsible bertanggung jawab, irresponsible tidak bertanggung jawab. Regular itu beraturan, irregular tidak beraturan. Possible itu mungkin, impossible tidak mungkin. Material, materi, bisa disentuh, bisa seperti itu, ya, bisa dipegang, jelas terlihat. Immaterial, ya tidak berubah, materi. The interlexical related oppositeness of each pair is generated by the prefixes an, in, ir, and im. Nah, hubungan dari oposisi tadi itu digeneratkan atau dimunculkan karena munculnya tadi prefix an, in, il, ir, dan im. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah non-gradable antonyms. Antonyms yang tidak bisa digradasikan. Kalau yang depan tadi itu kan bisa digradasikan, ya, misalnya hot and cold, ya, panas dan dingin. Nah, di antara itu kan ada, ya, ada warm. Jadi ada gradasinya di situ. Ya, ada apa tadi itu? Misalnya ada old and young. Tapi kan di tengahnya kan ada, ya, misalnya old, young, ada teenage misalnya. Itu kan bisa digradasikan. Ya, bisa digradasikan. Tapi
terkait dengan tipe antonim yang 3 ini, non-gradable antonyms ini beda ya, karena ini adalah dua kutub yang tidak ada tengahnya. Binary antonyms are opposites that both opposites cannot be obtained together. For example, pairs of words such as on and off, dead and alive, asleep and awake. Nah, opposites yang memang benar-benar tidak punya tengahnya. Dan dua kutub ini tidak ada tengahnya. Seperti contoh misalnya on and off. Nah, hidup dan mati. Dalam lampu ya misalnya, lampu hidup, lampu mati. Sekarang, apa ada misalnya ya lampu yang tidak hidup tidak mati? Kan susah. Ya kalau tidak hidup pasti mati. Beda dengan yang gradable tadi itu. Misalnya hot and cold ada tengahnya warm. Ya, kalau ini tidak. Yang non-gradable itu tidak ada. Contoh yang lain, dead and alive. Hidup dan mati. Ya jika tidak hidup dia mati. Tidak ada misalnya in between dead and alive. Di antara itu tidak ada. Selama dia bernafas ya dia hidup. Selama dia tidak bernafas ya dia mati. Jadi begitu. Contoh yang lain ada asleep and awake, tidur bangun. Ya, mereka itu merupakan contoh dari antonyms. Ada lagi narrow, wide, bitter, sweet. Itu semua adalah contoh lain dari antonyms. Yang keempat adalah relational antonyms, ya. Antonyms yang bersifat relational. Ada relasi antara dua kata itu. Muncul disebabkan ada relasi, ya. Contoh misalnya gini, jika ada A maka ada B, ya. If X gives Z, so the Z receives Y from X. If X is Y's employee, so Y is X employer. If X is Y's teacher, then Y is X pupils, ya. Contohnya misalnya gini, jika ada pekerja maka pasti ada pemilik dari perusahaan. Bisa dipahami ya. Dua itu merupakan antonim yang disebabkan karena memang ada relasi ya antara dua kata itu. Jika ada teacher, jika ada guru atau lecturer, ada dosen, maka pasti ada student. Ya. Nah, itu muncul karena disebabkan faktor relasi. Keduanya memiliki hubungan. Nah, words ending in er and double e convey relational opposites. Kata-kata yang berakhiran er sebenarnya tidak ada. Ada beberapa juga ya yang tidak berakhiran er. Kalian bisa lihat di kamus ada beberapa yang mirip-mirip dengan ini yang memiliki relasi dengan ee. Ya. I itu kebalikannya, itu biasanya posisinya berada di bawah. Ya. Yang er itu ada di atas, owner, employee, ya, dan seterusnya. Employer, employee, teacher, pupils, examiner, examinee. Nah, jadi seperti itu. Terkait dengan tadi itu, yang or tadi itu saya juga penasaran guys. Jika kalian sempat silahkan cek di kamus, siapa tahu mungkin kalian bisa ketemu itu. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu itu ya guys ya. Selanjutnya adalah sinonim atau synonymy. Besides antonym, synonymy is another interlexical sense relation. Selain dari antonyms, synonymy itu juga merupakan hubungan makna yang bersifat interleksikal antar kata ya. Ya, synonym is sameness of meaning. Disebutkan bahwa yang disebut sebagai sinonim adalah kesamaan dari makna. Memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah deskriptif, yang terakhir adalah near. Ya, kognitif, deskriptif, near itu dekat. Kira-kira atau close ya. Nah, kira-kira apa saja tuh? Bagaimana ketiga ini didefinisikan dan contohnya apa saja? Ya. Yang pertama adalah cognitive synonyms. Ya, contoh pertama dari synonymy adalah cognitive synonyms. Cognitive synonyms are synonyms that are substitutable in any grammatically declarative sentence. Jadi yang disebut sebagai cognitive synonym. Synonym sini adalah sinonim yang
bisa saling menggantikan di dalam kalimat deklaratif. Nah, an example of a pair of cognitive synonyms is seaman and sailor. He is a seaman and he is a sailor. He is a seaman and he is a sailor are cognitively synonymous. Ada dua kata, seaman and sailors. Dua-duanya itu saling bisa menggantikan di dalam kalimat positif. Ya. Other pairs include mailmen and postmen. Nah, pasangan yang lain misalnya contoh ada mailman and postman. Ada buy and purchase, hard and difficult. Itu adalah kata-kata yang saling menggantikan secara kognitif. Oke, kita lanjut yang lain. Nah, descriptive synonyms. So, what is descriptive synonym? Kayak gitu ya. Descriptive synonym is synonym that is used connotatively to express the speaker's feelings towards what he or she describes. For example, Faisal is thrifty and Faisal is economical. Khalid is a bachelor and Khalid is an unmarried man. The orange is sour and the orange is rotten. Nah, the pairs thrifty and economical, sour and rotten, bachelor and unmarried man are descriptively synonymous. Disebutkan bahwa descriptive synonyms itu adalah synonyms yang menggunakan konsep konotatif untuk menjelaskan atau merepresentasikan perasaan dari penutur ya, yang berhubungan dengan apa yang ia ingin sampaikan. Contoh misalnya ada kalimat Faisal is thrifty and Faisal is economical. Dua kata ini adalah sinonim, tetapi ada sedikit perbedaan di situ ya, thrifty and economical. Thrifty itu agak sedikit lebih emosional daripada economical. Ada bachelor and unmarried ya. Bachelor ini ada sedikit rasa yang berbeda dengan unmarried ya. Dan itu harus harus bisa dipahami oleh pendengar. Ketika ada satu orang menggunakan kata ini mungkin sinonim, tetapi nuansa yang dibangun oleh kata tersebut dengan kata yang lainnya, pasangan kata yang lainnya itu berbeda. Oke, itu adalah descriptive synonyms. Ya. Contoh selanjutnya atau jenis selanjutnya dari synonyms adalah near synonyms. Nah, near synonyms itu adalah dua kata yang sebenarnya terlihat mirip ya. Nah, are expression that appear similar but not really identical. Dua kata yang wujudnya itu similar, mirip tetapi tidak identik. Ya. Khususnya in meaning because of the variations of their meanings. Karena variasi dari mana itu. Examples of near synonyms in English are miss and fog. Contoh ya dari near synonyms ini adalah miss and fox, dari kata miss and fox, dua-duanya merujuk kepada kabut. Tapi kalau yang pertama miss itu kabutnya tipis, sedangkan fog itu kabutnya adalah lebat. Bisa saling menggantikan, tapi kalau kita merujuk kepada essence-nya, itu orang yang suka suka ke gunung pasti bisa membedakan. Pasti akan dikatakan, oh that's not a fog, misalnya, that's a mist, that's only a mist misalnya ya. Jadi seperti itu. Karena memang mirip-mirip tetapi tidak identik. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa lagi yang lain? Hypernyms guys. Nomor 3 adalah hypernyms. Relasi makna yang ketiga adalah hypernyms. Disebutkan bahwa hypernym ini adalah a word with a broad meaning constituting a category into which words with more specific meanings fall. Subordinate. Jadi dikatakan bahwa yang namanya hypernyms itu adalah satu kata dengan makna yang luas, yang dia itu mengcover kata-kata dengan makna yang lebih spesifik. Disebutkan bahwa hypernyms itu adalah superordinate dari kata-kata yang lain.
A word, the meaning of which includes the meaning of another words or words, ya. Jadi satu kata yang maknanya itu mengcover makna dari satu kata atau kata-kata yang lain. Contoh misalnya di sini adalah color, warna, itu adalah hypernym dari red, ya. Jadi color, warna, itu hypernym dari merah. Yang kedua, red is superordinate of scarlet. Sedangkan kata red sendiri, merah, itu merupakan superordinate dari kata scarlet. Ini sejenis merah ya guys ya. Vermilions, ada crimsons. Kalau kalian cek di kamus, scarlet itu warnanya merah tapi agak sedikit muda ya guys ya. Vermilions dan crimsons itu warna-warna yang ada hubungannya dengan merah. Ya. Oke. Bagaimana dengan hypernyms? Nah, hypernyms adalah kebalikan dari hypernyms, guys. Jika hypernyms itu tadi superordinates, maka yang ini disebut sebagai subordinates atau bawahan dari superordinates. Disebutkan bahwa hypernyms and hypernyms are both terms that come under the lexic or semantic sections of English language. A hypernym describes a more broad term. For example, cutlery, cutlery or dog. A hypernym is more specialized and specific word. For example, spoon would be a hypernym of cutlery and Labrador would be a hypernym of dog. Jadi sebutkan di situ bahwa hypernym ini adalah bagian dari hypernym. Contohnya misalnya ada cutlery itu alat-alat untuk memasak guys ya. Nah, di dalamnya itu ada knife ya, pisau di situ ya. For example, spoon would be a hypernym of cutlery ya. Jadi sendok itu merupakan bagian dari cutlery tadi itu. Sedangkan Labrador itu merupakan bagian dari dog. Sebenarnya bukan bagian, tapi sejenis. Ya, sejenis. On the other hand, a hypernym is more specialized and specific word. For example, spoon would be hypernym of cutlery and Labrador would be a hypernym of dog. Hypernym involves the logical relationship of inclusions. Jadi hypernym di sini ini melibatkan kepada hubungan sifatnya inklusi. Satu melibatkan yang lain. Ya, contoh misalnya the meaning of animal. Makna dari animals itu mencakup lion, singa, goat misalnya, sejenis kambing jantan, dog misalnya, anjing, and so on, dan sejenis hewan yang lainnya. Ya, bisa dikatakan bagian, bisa dikatakan sejenis, tapi saya lebih suka menggunakan istilah sejenis daripada bagian, karena kata bagian sendiri ini merujuk kepada nim-nim yang lain di bagian belakang. The term animal is the upper term known as the superordinate, while the lower term is called the hypernym or subordinate. Jadi term animal tadi, hewan tadi merupakan upper term, ya. Terminologi bagian atas yang dikenal sebagai superordinate, sedangkan terminologi yang bawahnya itu dikenal sebagai hyponym atau subordinate. Oke. Contoh hypernyms di situ guys, misalnya reptiles ya. Ini superordinate terms atau hypernymnya ya. Reptiles, color, stationery and flower. Ada reptil, warna, stationery ini atika ya. Nah, alat tulis kantor istilahnya itu ya. Kemudian ada flower atau kembang. Nah, hypernymnya apa saja? Ada lizards, ada snakes, ada chameleons, ada crocodiles. Ya, lizards itu kadal ya guys ya. Snakes ular, chameleons itu bunglon ya. Crocodiles itu buaya ya. Color itu hypernym. Hypernymnya adalah blue, biru, red itu merah, green hijau, white itu putih, yellow itu kuning ya guys ya. Ada stationery atika, contohnya misalnya di situ ya, jenis-jenisnya books ya, buku, envelopes, amplop, pencils,
pensil guys, ada rulers, ada penggaris guys ya. Sedangkan flower sebagai hypernym itu dia memiliki hypernym tulip, rose, jasmine. Ketiga, jenis bunga tadi merupakan hypernym dari flower sebagai hypernym mereka. Oke, selanjutnya adalah meronyms. Meronyms adalah a term that is used to describe a part and whole relationship between lexical items. A has B means that B is a part of A. Nah, makanya di bagian sebelumnya saya kurang memilih term sebagian karena yang itu tadi ada istilah yang lebih pas dari kata sebagian, yaitu meronyms. Di bagian hypernym dan hypernym itu saya lebih suka menggunakan jenis ya, jenis dari bla 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 daripada bagian dari bla bla bla. Meronym ini di sini saya terjemahkan di situ ya. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sebagian dari keseluruhan. Contoh A itu memiliki B, sedangkan B bagian dari A. Di dalam semantics, dalam ilmu semantics, a meronym is a word that denotes a constituent part or a member of something. For example, apple is a meronym of apple tree. This part to whole relationship is called meronym. Contoh di situ dalam semantik, meronym itu adalah kata yang merujuk kepada sebagian dari atau anggota dari bagian yang lain. Contoh misalnya apple, buah apel itu merupakan bagian dari apple tree, pohon apel. Tentu saja guys, karena tidak mungkin buah apel itu merupakan bagian dari pohon jambu, nggak mungkin. Buah apel itu merupakan bagian dari, tentu saja bagian dari pohon apel. Meronym is not just a single relation but a bundle of different part to whole relations. Meronym ini ternyata tidak hanya sekedar satu relasi saja, ya, satu dengan sesuatu yang lainnya yang lebih besar, tapi juga ini a bundle of different parts to whole relations. Satu bagian dari kumpulan yang lebih besar. Contoh misalnya, a human has an arm. Manusia punya arms misalnya. Manusia punya lengan. Berarti lengan ini apa ini? Ini meronym dari a human. An arm has a hand. Nah, sedangkan an arm misalnya, tangan tadi itu, an arm itu satu lengan ya. Satu kesatuan atas ke bawah itu. An arm has a hand. Ya. Jadi lengan tadi itu punya tangan. Nah, tangan ini merupakan meronym dari arms. A hand has a finger. Nah, hand ini, tangan ini punya finger, punya jari. Finger tadi itu meronym dari a hand. So, arm, leg, body, elbow, hand, finger are all meronyms of humans. Semua tadi itu arm, leg, body, elbow, hand, finger itu merupakan meronyms dari humans. Dan meronym dari sesuatu yang lebih besar dari itu. Oke, contoh yang lain adalah cover, page, misalnya meronyms of book. Cover dan halaman merupakan meronyms dari buku karena bagian dari buku. Root and stem are meronyms of plants. Ya, akar dan batang itu meronyms dari tumbuhan. Oke, contoh misalnya di sini meronyms yang lain ya. Misalnya ada sheep and fleet, and then tree and forest, book and library, bird and flock, sheep dan herd. Ship yang pertama itu ship ya, kapal dengan fleet, armada. Iya guys, tidak akan mungkin muncul armada jika tidak ada ship. Ya, jadi bagian dari armada itu pasti kapal. Hutan, bagian dari hutan adalah tree. Jadi nggak mungkin ada hutan tanpa ada pohon. Book, library, nggak mungkin ada library tanpa ada buku. Bird, itu flock. Tidak akan mungkin muncul flock, kumpulan dari burung, jika tidak ada bird. Termasuk juga sheep dengan herd, bagian dari kerumunan atau kawanan itu tidak akan muncul. Ya, kerumunan, kata kerumunan, kawanan tadi, kawanan beast tadi, hewan itu tidak akan ada tanpa ada sheep tadi itu. Nah,
Ada juga itu jenis yang merom yang pertama ya guys ya, namanya member collection ya, anggota dari ya, kumpulan dari anggota. Ada namanya portion dengan mass ya, bagian dari sesuatu yang lebih besar. Contoh misalnya drop of water, drop of, setetes dari. Nah kata setetes itu meronim guys, dari water. Ada grain of, grain ya, itu juga meronim dari contoh salt, sand, wet ya. Terus ada sheet dari paper, lump of coal, strand of hair, dan seterusnya. Itu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Oke, itu adalah meronim. Terus bagian yang lebih besar itu apa namanya guys? Kalau tadi kan kecil ya, bagian kecil dari yang lebih besar. Bagian yang lebih besar itu apa namanya? Nah, ternyata bagian yang lebih besar itu disebut sebagai holonyms. Ya, apa itu holonyms? The opposite of a meronym is a holonym, the name of the whole in of which the meronym is a part. Ya. Opposite atau kebalikan dari mononym adalah holonym, satu nama yang mana ya, meronym itu adalah merupakan bagian darinya. Apple tree is holonym of apple. Pohon apple tadi itu merupakan meronym dari apple tree is a holonym, jadi pohon apple itu adalah holonym dari apple. The whole to part relation is called holonymy. Adjektifnya adalah holonyms. Bagian ya, banyak, keseluruhan dari sebagian, itu yang disebut sebagai holonymy. Oke, kita lanjut ya guys ya. Nomor 7 adalah homonyms. Homonyms ini adalah, kita lihat di situ, is a semantic relation that describes a word that has unrelated senses. Ya. Jadi ada dua kata yang tidak memiliki hubungan secara makna, tapi memiliki hubungan yang lain. Ini yang disebut sebagai homonyms. Ya, maknanya berbeda, tapi masih punya hubungan guys, antar satu kata dan kata yang lain. Terus hubungannya apa tuh? Ya, there are two types of homonymy. Nah, homonymy ini ada dua jenis. Yang pertama adalah hubungan pertama, homophones. Dua kata itu punya hubungannya sifatnya homophones. Apa itu homophones? Jika ada dua kata yang memiliki pronunciations ya, pelafalan yang sangat mirip ya. When words have the same pronunciations, regardless their spelling with different senses. Jadi pelafalannya sama, pronunciationnya sama, meskipun spelling ejaannya itu berbeda, itu disebut sebagai homophones. Jadi night and night, dua kata di situ. Yang pertama night dengan night, not dengan not, itu dua-duanya itu dibaca sama. Artinya berbeda, tulisannya berbeda, tapi dua kata itu punya relasi yang sama. Relasinya apa? Ya karena suara bacaannya adalah sama. Kalau yang pertama night itu malam, yang kedua adalah night kesatria. Kemudian not itu artinya tidak, sedangkan selanjutnya not itu adalah istilah untuk merujuk kepada kecepatan ya. Itu dua pasang kata itu adalah homophones atau bagian dari homonyms. Oke, selanjutnya ada homographs. Homographs itu didefinisikan sebagai words that have the same spelling regardless their pronunciation with different senses. Jadi kata-kata yang memiliki spelling yang sama ya, meskipun pronunciation-nya juga berbeda ya. Pokoknya spellingnya sama. Contoh misalnya bow, misalnya ya bow di situ to bow. Oh, bow di sini ya. To bow misalnya. Yang kedua adalah bow misalnya, a weapon. Ya, to bow. Kalian cek lah di kamus ya, susahnya bahasa Inggris seperti itu ya. Kadang pronunciationsnya itu agak sedikit berbeda. Bear and then to bear and then bear ya. Bear to bear di situ. Bear yang pertama itu verb, itu menahan ya, atau apa? Iya, menahan. Kalau misalnya bear in your mind itu artinya itu kalian harus ingat-ingat di situ ya. You have to bear in your mind. Sedangkan kedua bear di sini rujukannya adalah kepada animal, jenis binatang. Tulisannya sama guys. To bow and bow di situ ya. To bow and bow itu tulisannya sama. Pronunciation-nya juga oke. Kalau misalnya sama, maka ini disebut sebagai homonim yang sifatnya homophone dan homograph.
Tapi ada beberapa yang tulisannya sama, pronunciasinya berbeda. Kalau sudah seperti itu disebut sebagai homograph saja. Oke, itu adalah homonyms. Kita lanjut ya. Masih ada beberapa lagi yang belum didiskusikan. Selanjutnya adalah polysemy. Polysemy is the association of one word with two or more distinct meanings, and a polysem, polysem is a word or phrase with multiple meanings. Polysem itu adalah satu kata dengan makna yang berbeda. Nah, bedanya dengan homonimi tadi, jika homonimi itu ya maknanya berbeda dan dua kata itu tidak memiliki ikatan, polysemy ini satu kata tetapi maknanya berbeda. Jadi yang membedakan itu maknanya, bukan katanya. Katanya sama tapi maknanya yang berbeda. Nah, tapi tetap memiliki ikatan, guys. Karena apa? Karena bisa jadi dua kata ini sebenarnya itu satu kata, tapi kemudian berkembang sejalan dengan waktu, kemudian akhirnya munculkan variasi makna. Ya, a word or expression that has multiple meanings that are related conceptually or historically. Satu kata ya atau ekspresi yang memiliki makna yang banyak di situ, that are related conceptually, yang berhubungan secara konsep. Jadi secara konsep itu punya hubungan. Or historically, secara sejarah juga punya hubungan. Beda dengan homonimi ya. Kalau homonimi itu tidak ada hubungan sama sekali. Cuma hubungannya tadi itu kalau tidak tulisannya, yang kedua itu adalah pengucapannya. Kalau ini ada hubungannya secara konsep dan juga ada hubungannya secara sejarah. Polysemy is thus distinct from homonymy or homophony, which is an accidental similarity between two words such as bear, the animal, and the verb to bear. While homonymy is often a mere linguistic coincidence, polysemy is not. Jika homonimi dan tadi itu homonimi itu secara linguistik itu merupakan satu hal yang sifatnya coincidence, itu kebetulan berhubungan, maka kalau polysemy itu tidak, guys, karena ada runtutan sejarah yang melatar belakangi munculnya kata yang memiliki makna yang berbeda. In deciding between polysemy or homonymy, it might be necessary to look at the history of the word to see if the two meanings are historically related. Nah, untuk membedakan bahwa kata ini polysemy atau homonymy, maka kalian itu harus mengecek kamus atau setidaknya buku yang berhubungan dengan etimologi ya. Nah, jika ternyata etimologinya itu ada hubungan ya, jadi satu kata maknanya berbeda disebabkan karena faktor sejarah, maka itu masuk ke dalam polysemy. Tapi kalau ternyata ada dua kata tidak ada hubungannya sama sekali, cuma karena adanya persamaan suara dan persamaan tulisan, maka ini masuk ke dalam homonimi. Contoh misalnya ada kata guard ya. Satu kata guard. Nah, kata guard di sini memiliki dua makna, guys, dan berbeda. A person who guards, seseorang yang menjaga. Yang kedua adalah a group of soldiers, ya, soldiers. Sekelompok atau sekumpulan dari tentara, misalnya coastal guards misalnya ya, penjaga pantai. National Guard itu sekelompok tentara. Nah, sedangkan guard di situ penjaga. Penjaga apa? Penjaga ruangan, penjaga misalnya brankas, menjaga keamanan, ya, orang yang menjaga. Yang kedua adalah sekelompok tentara. Ini dua kata yang maknanya berbeda, tetapi kita bisa melihat konsepnya itu sama ya, sama-sama melindungi sesuatu. Nah, itu yang membedakan polysemy dengan homonymy. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita punya metonymy. Metonymy is word that has been taken from the Greek word metonymia, which means a change of name. Jadi metonymy ini merujuk kepada perubahan dari nama. Jadi kayaknya kalau kita melihat dari sini, ini ada hubungannya dengan bagaimana satu nama ini dulunya seperti apa, sekarang berubah menjadi apa. Nah, it is used as a figure of speech when a concept is not called by its name but the name is intimately associated with. Nah, it is used as figure of speech. Digunakan sebagai figure of speech.
Figure speech itu kata bersayap ya mungkin ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. When a concept is not called by its name, jika satu konsep itu tidak dipanggil dengan satu kata yang memang nama itu, but the name is intimately associated with. Ya. Tetapi nama yang digunakan untuk merujuk kepada konsep itu ternyata punya hubungan. Ya, jadi misalnya ada satu konsep ya, namanya A. Nah, konsep itu tidak dipanggil dengan A, tetapi dipanggil dengan nama yang lain. Nah, kenapa kok nama yang lain dipanggil? Nah, nama yang lain itu mungkin bisa jadi lebih terkenal. Namun, jangan disangka bahwa nama itu tidak ada hubungannya. Pasti ada. Karena ada keterikatan konsep di situ. Nah, karena punya hubungan di situ. Nah, kita lihat contohnya di situ apa ya? Contohnya adalah the word crown is used for the king or royalty. Jadi kata crown di situ, mahkota ini identik dengan kata raja atau royalty, kebangsawanan. Misalnya jika kalian ketemu kalimat the crown ordered misalnya the soldiers to retreat misalnya, the crown sang mahkota memerintahkan para tentara itu ya untuk mundur. Nah, crown di situ jangan diartikan bahwa itu adalah mahkota, bukan, tapi itu arahnya atau rujukannya adalah raja atau ratu atau bangsawan. The White House refers to the US government. Ada kata gedung putih. Nah, gedung putih ini jangan diartikan gedung putih begitu ya guys ya. Ini maknanya jika kita mengatakan gedung putih misalnya, kemudian mengeluarkan satu policy yang harus mengatur bla bla bla. Nah, gedung putih di situ tidak diartikan gedungnya guys, tapi diartikan kepada US government, pemerintah dari Amerika. Ada 10 Downing Street refers to the British government. Nah, jika kalian ketemu istilah 10 Downing Street itu jangan diartikan nama jalan itu adalah merupakan pemerintah dari the British ya, atau UK, United Kingdom. Wall Street refers to American stock market. Anda kata Wall Street itu rujukannya kepada pasar saham ya yang ada di Amerika sana. Ada Pentagon di sini ini terkenal di film-film guys, yang diartikan bahwa Pentagon itu gedung yang bersisi 5 loh guys ya. Tapi diartikan bahwa Pentagon ini adalah nama lain dari US Ministry of Defense, Kementerian dari Pertahanan Amerika. Ada Kremlin ini adalah nama kota ya guys ya di Rusia. Tapi jangan diartikan itu nama kota, tetapi ini harus diartikan sebagai the Russian Government House. Ya. Kremlin ini kalian cek di kamus itu apakah benar nama kota, tapi seingat saya itu adalah nama tempat ya guys. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah retronyms. Is a new name given for an object or concept to differentiate the original form or version of it from the more recent form or versions. Jadi retronym ini adalah sebuah konsep yang dimunculkan untuk memberikan penyanding dari konsep lain yang sudah lebih dulu ada. Ya, ini bukan antonims guys ya, tapi ini untuk membeda. Kalau antonims kan untuk mengkontraksi atau membedakan ya, atau melakukan kegiatan mempertentangkan antara dua. Kalau yang retronyms ini untuk membedakan saja, tidak untuk mempertentangkan. Contoh misalnya gini ya. Nah, di sini disebutkan ya, yang namanya retronyms itu banyak muncul di dunia teknologi. Seperti misalnya gini ya, acoustic guitar coined after electric guitar. Ya, jadi kata akustik gitar akustik itu ditemukan atau dibuat setelah muncul electric gitar. Dulu yang namanya gitar ya gitar saja. Ya. Kemudian muncul elektronik gitar. Ya. Nah, ngetren ya elektronik gitar, kemudian orang bingung lah kalau itu elektronik gitar, yang gitar satunya itu apa? Akhirnya dibuatlah istilah akustik gitar.
Jadi gitar yang tidak elektronik. Ya, itu muncul. Jadi dua kata ini tidak bertolak belakang, tapi dua kata ini untuk membedakan jenis. Ada lagi juga contoh yang lain, analogy watch. Analogy watch coined after digital watch. Ya, dulu jam tangan ya, namanya jam tangan ya jam tangan, watch saja ya, arm watch atau apapun itu misalnya. Nah, kemudian muncul digital watch, jam digital ya. Nah, setelah muncul kata jam digital, orang-orang kemudian bertanya, itu jam digital. Nah, terus kalau jam yang bukan digital itu apa? Akhirnya muncul istilah analog. Ya, analog watch. Jadi untuk membedakan jenisnya. Ada biological parents. Itu muncul setelah ada istilah adopted parents. Ya, adopted parents. Orang tua dulu ya orang tua saja, guys. Ya, kemudian muncul adopted parents, orang tua adopsi misalnya. Nah, ini untuk membedakan, loh bagaimana kalau orang tua emang beneran, muncul istilah biological parents. Hard copy, soft copy. Dulu itu namanya berkas-berkas, ya, diketik di print. Ya udah, ini namanya copy ya atau papers. Tapi muncul setelah internet ada ya, setelah komputer ada, akhirnya semuanya itu di-convert dalam bentuk apa? File. Akhirnya muncul istilah soft copy. Nah, bagaimana dengan kopi yang tidak dalam bentuk file? Akhirnya ditemukanlah istilah hard copy. Jadi itu ada snail mail ya, muncul setelah ada email. Kemudian whole milk muncul setelah ada low fat milk and so on. Jadi seterusnya. Oke, yang terakhir apa guys? Nah, thank you. Rupanya kita sudah sampai kepada akhir dari pertemuan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini guys. Ingat-ingat ya bahwa ketika kalian sedang melaksanakan proses pendokumentasian kata dalam bentuk kamus, kalian pasti akan ketemu dengan relasi mana tadi. Kalian harus aware dengan itu. Kalau kalian harus sadar sepenuhnya bahwa kata-kata itu memiliki hubungan. Supaya apa? Supaya kalian itu nanti mudah, terutama dalam menjaring kosakata baru. Misalnya gini, saya kasih contoh ya guys ya. Jika kalian punya kata yang terbatas misalnya hanya 5 saja dan ingin kalian masukkan ke dalam kamus, kalian sudah berpikir ternyata kata yang baru itu cuma munculnya itu saja ya. Kata yang baru cuma munculnya itu saja, maka kalian bisa menggunakan pendekatan tadi itu ya. Menggunakan pendekatan yaitu menggunakan sense relations tadi. Caranya gimana? Caranya kata yang sudah ada itu kalian pikirkan dan temukan. Pertama adalah antonimsnya. Antonimsnya apa dari kata itu? Sudah masuk tidak ke dalam kamus? Jika belum, masukkan sebagai entry baru. Nah, jika kata itu punya sinonims, bisa tidak dimasukkan itu? Kalau misalnya bisa, ya masukkan. Nah, kadang-kadang juga misalnya gini, kata ini merupakan hyponym misalnya. Oke, kalau misalnya ada hyponymnya, masukkan. Ya. Atau meronim atau yang lain. Ya. Misalnya ketemu poliseminya misalnya, silakan dimasukkan. Gunakan itu sebagai sebuah device atau alat untuk membantu Anda dalam menjaring kosakata yang ada di luar sana. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat memproduksi kamus, dan semoga sukses selalu. Kembali lagi ketemu dengan saya. Gimana? Setelah tadi kalian menikmati tayangan dari saya, kira-kira kalian sudah paham apa belum? Oke, jika paham, saya sangat bersenang hati karena kalian pada akhirnya jadi paham ya konsep yang berbeda namun terkait dengan leksikografi. Nah, jika kalian masih belum paham tayangan tersebut dan ingin menanyakan lebih lanjut materi ini, silakan kalian ketik apa yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar ya guys ya. Mudah-mudahan di situ saya ada waktu untuk membahas secara lebih lanjut ya. Nah, jika kalian misalnya tidak sempat untuk membuka YouTube kemudian menuliskan pertanyaan kalian di situ,
kalian juga bisa kirim pertanyaan kalian atau komen kalian atau protes kalian ke email saya ya, iqbalnurulazhar@yahoo.com. Saya tunggu ya guys ya. Mudah-mudahan tayangan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan meningkatkan semangat kalian. Sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat untuk mengerjakan proyek leksikografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.